kitab Gatholoco, kitab Adamakno. Kok kita nggak mau mempelajari itu? Kenapa? Kok harus membaca kitab yang dari sana? Lah iku apamu? Gitu loh. Tapi kalau sastra Jendra Hayuningrat, wah ini kejawen. Nah kamu orang apa? Nah itu Mbak, mungkin salah satu poin dari apa yang barusan Mbak sampaikan itu kan kebanyakan orang-orang sekarang atau mungkin dia itu telah terdoktrin dari ajaran luar, katakanlah kita garis bawahi penjajah gitu kan, selalu menganggap bahwa wah orang Nusantara itu masih hidup di zaman batu dan lain-lain. Nah kembali lagi ketika Mbah tadi bilang otomatis tanpa diajari itu, entah kenapa otomatis aja diri itu sudah ini. Berarti nyata kita itu tidak perlu diajari, kita itu tidak perlu kitab, kita itu tidak perlu bisa dikatakan wahyu lah katakanlah. Kita itu ya sudah bersama Tuhan. Ya mau dijelaskan gimana lagi ya, dari awal saya sudah menjelaskannya. Bahwa setiap orang yang menganggap Tuhan itu satu. Tapi Tuhan itu satu dari kesatuan antara aku dan Bisal, antara Bisal dan Mas Warno dengan Mas Indra. Dengan adanya 4, ini punya Tuhan masing-masing. Kalau dilihat dari syariat, dari luarnya, seperti Tuhan itu 4. Tapi yang dimaksud Tuhan yang ada di dalam dirinya kan semuanya hidup. Makanya Tuhan itu satu tadi, tapi dari beberapa kesatuan hidup. Itulah satu hu apa? Satu hu hidup. Nah setelah hidup itulah baru mencari kebutuhan. Akhirnya melahirkan kitab, melahirkan agama. Itu kebutuhan Tuhan apa kebutuhan kita? Nah kenapa kalau sudah ada kitab yang di alam ini kita harus menulis kitab lagi? Bukannya kita tuh menunjukkan bahwa kita tuh bodoh kalau nggak ditulis kita nggak bisa baca. Untuk apa arti mata, untuk apa arti hidung, untuk apa arti mulut, untuk apa arti telinga? Kalau kitab itu hanya cerita masa lalu orang. Kita nggak perlu menceritakan itu. Kalau menulis masa lalu orang, di sini belum ada jalan waktu itu. Apakah harus saya tulis galengan waktu itu? Kira-kira? Kan lebih baik untuk membicarakan jalan ini. Walaupun sudah halus ada lubang, kita bicarakan ayo tutup supaya halus. Supaya apa? Yang lewat enak. Apakah perlu ditulis? Kan perlu diwujudkan nyata. Makanya orang Jawa itu kitabe tanpa tinulis iso diwaca. Itu loh. Mau cari kitab apa lagi? Kalau kitab itu hanya yang diterangkan sejarah orang per orang. Itu masa lalu. Lah masa lalu itu sudah hilang. Kecuali masa lalu itu akan kembali di masa sekarang. Mungkin perlu ditulis. Lah masa lalu itu sudah hilang kok. Nah kenapa orang sana bisa menulis masa lalu orang? Lah orang Jawa kalau sudah menulis masa lalu orang sini yang dinamakan kitab apa itu? Centini, kitab Gatholoco, kitab Adamakno. Kok kita nggak mau mempelajari itu? Kenapa? Kok harus membaca kitab yang dari sana? Lah iku apamu? Gitu loh. Tapi kalau sastra Jendra Hayuningrat, wah ini kejawen. Nah kamu orang apa? Nah itu. Gitu loh. Apa kita lupa diingatkan Bung Karno waktu itu? Kalau kamu jadi orang Islam, jangan kamu jadi orang Arab. Kalau kamu orang Kristen, jangan menjadi orang Vatikan. Kan begitu. Tapi nyatanya, cari orang Jawa sudah banyak yang keblinger, sudah hilang Jawanya. Jadi ini mau nggak mau, kita itu muat nggak muat, dijejeli terus hal itu.
Supaya apa? Supaya kamu itu nggak sempat untuk belajar Nusantaramu sendiri. Supaya kamu belajar di sana terus. Karena dengan belajar di sana yang kamu untungkan siapa? Nusantaramu apa? Orang yang kamu pelajari itu. Iso-iso Nusantaramu kamu gadekan untuk pergi ke sana. Kepengen kamu ngemis di negaramu sendiri. Kira-kira. Kepengen kita menjadi tamu di negara kita sendiri. Kenapa kita harus selalu memuliakan tamu? Dan kita pun juga didogma, tamu adalah raja yang harus kita hormati. Ini dogma, salah, hati-hati. Jadi setiap ada orang aneh yang hidungnya nggak pesek sama kita, terus kita hormati, itu tadi cium-cium tangannya. Lah bapak ibumu kapan? Kadang kamu diingatkan orang tua lo marah. Tapi kalau orang itu yang mengingatkan, orang itu yang marah-marah, kamu malah terbiping kayak cacing kena sabun. Nah, itulah. Terus apa yang dikatakan seolah-olah itu kebenaran. Kebenaran bel. Ya mungkin ya Mbak, itu namanya sistematis gitu dari awal kita dijauhkan dengan jati diri sampai kita itu tidak mempunyai harga diri dan menjual diri. Menjual diri ya sampai 3 seperti itu. Terus ini Mbak, mungkin agak keluar dari topik pertama. Iya nggak apa-apa. Ada beberapa pertanyaan tuh ini. Katakanlah malaikat, nabi dan sebagainya gitu kan. Semuanya itu ada pada diri kita gitu kan Mbak. Bisa dianalogikan seperti itu. Kemarin kan sudah saya wedar. Nah ini Mbak, apakah yang digambarkan sosok yang ada gitu, ada sosoknya itu, apakah itu suatu rekayasa atau seperti apa gitu kan? Saya kira gitu ketika banyak ajaran-ajaran luar itu selalu itu tuh mengandung syair gitu kan. Itu suatu syair yang berbentuk filosofi yang harus kita buka, sedangkan kita juga tidak kalah hebatnya gitu filosofi Jawa, apalagi tadi tembung-tembung yang Mbah Darno sampaikan gitu. Nah berikut tadi sosok itu apakah itu suatu rekayasa untuk menjajah kita secara sistematis atau bagaimana gitu? Masalahnya gini Sal, di Nusantara ini memang banyak orang yang lagi kumat. Masalahnya gini, belum pernah tahu tapi dia berani bercerita itu loh. Nah, itu. Masalahnya menggambarkan malaikat terbang. Kapan ketemu malaikat terbang? Dia menceritakan itu apakah nggak bertentangan dengan nuraninya? Kalau itu dia menganut cerita orang ini zaman dulu, apakah itu bisa dipercaya kira-kira? Kalau dia menyampaikan, kalau ini sampai dipercaya dan orang ini menyampaikan orang lain, kan artinya dia itu penyebar kebohongan yang harus dipertanggungjawabkan. Makanya orang Jawa itu nggak percaya seperti itu, karena malaikat itu perantara. Kita bisa melihat itu karena perantara mata. Kita bisa merasakan manis pahit dengan perantara lidah. Itulah malaikat. Kita bisa mendengar perantara telinga. Kita bisa mencium karena perantara hidung. Kan cuman itu sebenarnya yang dimaksud malaikat. Malaikat mau digambarkan seperti apa? Bahkan malaikat itu katanya pernah dengan dengar suara atau apa, mengelilingi aras itu sampai terbakar sayapnya. Lah ya kalau dia tuh pernah mengetahui dan kalau dia akal tuh masuk akal itu nggak apa-apa. Nah kalau enggak, dia mau dicap dia pembohong, kan nggak mau dah. Paling-paling nanti di kitab ini diterangkan seperti ini, nah diterang no wae kok. Nah yang menulis kitab itu siapa? Ya manusia, sama saja, kan gitu. Nah untuk apa percaya itu? Mendingan kalau orang Jawa kitabnya kasunyatan, gitu loh. Kita tuas membicarakan malaikat, penyampai wahyu, pemberi rezeki dan lain sebagainya. Ya sudah, malaikat itu kita puja aja, nggak usah kerja. Kan mendingan begitu. Nah coba kira-kira malaikatnya turun nggak? Gitu loh. Kalau turun
tolong mintakan nomor tak tahu mbok ane. Nah, gitu ya lebih enak. Boleh kita percaya seperti itu, boleh, tapi paling tidak itu harus bisa diimplementasikan pada diri kita sendiri. Makanya kita untuk apa belajar seperti itu? Kasunyatan yang real, yang bisa kita lihat dan bisa kita rasakan, itu yang penting daripada kita belajar hal yang halusinasi belaka. Untuk apa? Supaya hidup kita itu cerah. Gitu loh. Kita di mana saja diawasi oleh Tuhan. Sehingga kita itu nggak berani berbuat apa-apa. Orang lain sudah makan lontong, makan rawon, sudah makan soto, kita masih makan jangan kelor terus. Kapokmu kapan? Jawabannya ini deh. Makanya kenapa kita mempunyai kapitayan, mempunyai ilmu yang kasunyatan, nggak kita pakai. Tapi kita dibodohi dengan ilmu yang istilahnya itu untuk apa ya, meningkatkan halu kita, angan-angan kita itu seolah itulah yang paling benar, gitu. Nabi sendiri, apakah nabi juga bukan berasal dari kata nab? Nab artinya apa? Kolbu. Kolbu artinya batin. Nah, bukannya batin yang suci itulah nabi, yang sudah bisa menguasai nafsu kita sendiri. Nah, kalau orang sana mengklaim orang-orang itu, orang-orang yang tertulis itu, kan di sana. Lah di sini, masalahnya kan gini, Sal. Agama pun diturunkan di negara sana. Karena orang sana itu banyak orang yang tidak tahu. Makanya nggak ada agama turun di Nusantara, di Jawa. Karena orangnya sudah tahu semua. Dan sudah bertuhan semua. Lah untuk apa dikenalkan oleh Tuhan? Tapi begitu dikenalkan Tuhan dari sana, kita langsung berselingkuh goda-gadek.